Hora, penikmat spoiler film, Movieland di sini kembali lagi untuk mempersembahkan alur-alur film yang berkualitas untuk kalian semua. Kali ini, Movieland akan membahas sebuah film yang agak beda dari biasanya. Karena kali ini, kita tidak akan membahas film yang bergenre horor. Tapi kali ini, kita akan membahas film bergenre action yang berjudul Marshall Tianfeng. Film ini bercerita jauh sebelum Biksu Tong dan para muridnya pergi untuk mengambil kitab suci ke barat, yaitu kisah awal pertemuan Sun Wukong dan Jenderal Tianfeng. Jadi daripada banyak cincong, langsung saja kita tonton alur cerita dari Marshall Tianfeng 2020. Check it, trot. Di awal scene, kita diperlihatkan Wukong yang sedang mengamuk di kayangan. Satu persatu dewa yang menghadapinya, cus, langsung dikalahkan oleh Wukong seorang diri. Di scene tersebut, kita juga diperlihatkan bahwa di Istana Langit, Raja Langit dan seluruh dewa yang ada di tempat tersebut terlihat sangat gusar dan cemas. Pasalnya, jika Wukong tidak segera dihentikan, maka Wukong akan sampai ke Istana Langit. Raja Langit kemudian memerintahkan dua dewa yang paling OP, yaitu Dewa Erlang dan Jenderal Tianfeng, untuk menghadapi Wukong yang sekarang ini sedang mengamuk. Dengan datangnya Dewa Erlang, Wukong menjadi sangat kesulitan. Ditambah lagi karena adanya Necha, dengan menggunakan roda apinya, ia juga ikut mengeroyok Wukong di situ. Beraninya main keroyokan. Tapi ternyata gabungan kekuatan antara Dewa Erlang dan Necha tidak sanggup untuk mengalahkan Wukong. Sampai akhirnya saat Dewa Erlang sudah terpojok, di situ muncullah Jenderal Tianfeng yang menolong Dewa Erlang. Maka terjadilah baku hantam antara Jenderal Tianfeng dan Wukong untuk pertama kalinya. Pertarungan sangat sengit hingga Jenderal Tianfeng di situ sangat kewalahan menghadapi Wukong. Sampai saat dua senjata sakti saling bertumbuk, garu sakti milik Tianfeng jatuh ke bumi. Namun tiba-tiba terdapat cahaya yang turun dari langit. Ternyata cahaya tersebut merupakan perwujudan dari tangan Buddha. Yang kita semua tahu ceritanya bahwa setelah itu Wukong akan dikurung di Gunung Lima Jari. Setelah kejadian tersebut, para dewi membicarakan Jenderal Tianfeng yang berhasil mengalahkan Wukong. Bahkan Jenderal Tianfeng mulai terlihat sombong dengan berkata kalau tidak ada Buddha Rulai, ia akan mengalahkan Wukong sendirian. Dewa sama manusia emang sama aja. Namun di situ terdapat Dewa Erlang dengan tatapan iri dan dengki melihat keberhasilan Jenderal Tianfeng. Kemudian dengan akal busuknya, Dewa Erlang lalu menghasut raja untuk mengirim Jenderal Tianfeng ke bumi guna membunuh Wukong yang sedang dikurung di Gunung Lima Jari. Dan karena garu sakti milik Tianfeng telah jatuh ke bumi, Kaisar Langit kemudian memberikan senjata garu sakti baru untuk Jenderal Tianfeng. Sebelum berangkat, Dewi Chang'e memberikan sebuah sapu tangan pada Jenderal Tianfeng sebagai tanda cinta. Di bumi, kita diperlihatkan para pemburu siluman yang sedang berusaha menangkap siluman naga emas. Mimin akan memperkenalkan satu persatu nama mereka. Yang dua gadis cantik ini bernama Bao-er dan Chai-er. Sedangkan dua teman laki-laki mereka bernama Yunzi dan Jinzi. Ketika siluman naga itu muncul, mereka membentuk sebuah formasi dengan menggunakan cermin ajaib. Ketika mereka berhasil mengikat naga emas tersebut, muncullah Jenderal Tianfeng yang baru mendarat di bumi, sehingga merusak formasi mereka dan membebaskan siluman naga kembali. Di situ, sebelum Tianfeng memperkenalkan dirinya, Bao-er yang marah kemudian menoyor kepala dari Tianfeng. Alah dewa kok ditoyor-toyor. Di situ kita juga melihat ada bekas luka di tangan Bao-er. Perhatikan luka ini karena ini adalah bukti yang akan mengungkap siapa Bao-er sebenarnya. Di situ siluman naga yang sudah terbebas mengamuk dan menyerang membabi buta. Bao-er dan teman-temannya meninggalkan Jenderal Tianfeng sendirian demi menyelamatkan diri. Di tengah jalan, karena mereka kasihan, mereka kembali ke tempat siluman naga tersebut. Tapi karena Jenderal Tianfeng merupakan dewa yang lumayan OP, naga emas dapat dikalahkan dengan mudah. Alah cacing. Bao-er dan teman-temannya baru tahu bahwa Tianfeng adalah dewa yang turun ke bumi. Mereka sangat kagum melihat dewa asli. Dan karena pada zaman itu tidak ada Google Map,
Maka Tianfeng memanggil Dewa Bumi dan menanyakan di mana Gunung Lima Jari. Tapi bahkan Dewa Bumi tidak tahu di mana Gunung Lima Jari berada. Alah, fungsinya dewa opo? Di situ Bauer yang sok tahu, padahal dia nggak tahu, memberitahu bahwa Gunung Lima Jari ada di timur. Lantas Tianfeng pun pergi ke timur untuk mencarinya. Dan benar saja, saat Bauer dan teman-temannya sedang makan tongseng babi dan es campur, mereka dikejutkan dengan Tianfeng yang sudah ada di belakang Bauer. Di situ Tianfeng sangat marah pada Bauer karena telah membohonginya. Tapi karena Bauer menggunakan bacotan no jutsu, ia berhasil membohongi Tianfeng lagi dengan berkata bahwa kelompok mereka akan pergi ke Gunung Lima Jari dan dia bisa pergi bersama mereka. Kemudian mereka malah mengajak Tianfeng menuju ke sebuah lembah dan memanfaatkan Tianfeng untuk menangkap siluman. Wow, pinter kowe. Di situ, Bauer juga mendapatkan bonus sebuah babi kecil sebagai peliharaan. Tianfeng mulai menyadari bahwa Bauer membohonginya lagi ketika ia melihat Bauer menjual siluman yang tadi dikalahkannya di pasar gelap. Di situ Tianfeng sangat marah dan hampir menumbuk muka dari Bauer, tapi tidak jadi. Di tengah pembicaraan mereka, ada seorang ibu yang meminta tolong karena anaknya dibawa oleh siluman bala-bala, maksud mimin laba-laba. Bauer di situ berkata, jika dia mau menolong ibu itu, ia janji akan benar-benar mengantarkan Tianfeng ke Gunung Lima Jari. Kemudian Jenderal Tianfeng mengiyakan hal tersebut. Jenderal Tianfeng yang mengobrol di malam itu dikejutkan oleh hilangnya satu persatu teman mereka. Dimulai dari Jinji dan Yinji yang ditangkap oleh siluman laba-laba waktu lagi boker. Disusul dengan Cai yang untungnya dia memegang sebuah ranting dan memberitahu Tianfeng bahwa mereka sedang diserang oleh siluman laba-laba. Tidak butuh waktu lama untuk mengetahui sarang laba-laba siluman tersebut. Tianfeng kemudian menghajar siluman laba-laba tersebut sampai mati. Namun Bauer di situ terkena racun siluman laba-laba sehingga dia pingsan seketika. Setelah 3 hari, akhirnya Bauer pun sadar. Cai berkata di situ bahwa dia terkena racun yang mematikan, tapi untungnya Jenderal Tianfeng mencarikan obat untuknya. Dan sejak itu, Bauer ternyata diam-diam menyimpan rasa pada Jenderal Tianfeng. Dan singkat cerita, di malam itu dengan dandanan seperti Joker, Bauer menyatakan cintanya kepada Jenderal Tianfeng. Tapi bukan respon baik yang ia terima, melainkan penolakan dari Jenderal Tianfeng. Wah, ngesak nih. Jenderal Tianfeng bersumpah dan mengatakan bahwa jika ia sampai menikah dengan Bauer, dia akan rela menjadi babi. Bauer yang kecewa di situ bicara bahwa ia cuma membohongi Tianfeng selama ini dan bahkan dia sama sekali tak tahu menahu soal Gunung Lima Jari. Merasa ditipu, Jenderal Tianfeng marah dan meninggalkan Bauer sendirian. Setelah kejadian tersebut, karena Bauer sangat kecewa dan sangat merasa bersalah pada Tianfeng, Bauer kemudian berusaha membantu Tianfeng dengan cara menanyakan lokasi dari Gunung Lima Jari pada seorang dukun siluman. Tapi imbalan dari sebuah informasi tidaklah murah. Bauer merelakan benang jodohnya diambil oleh siluman tersebut. Maka mulai saat ini, Bauer akan menjalani hidupnya tanpa jodoh. Di tempat lain, Jenderal Tianfeng yang mencari Gunung Lima Jari tidak sadar kalau Bauer lah yang sesungguhnya membantunya, karena ia mengira kalau bantuan tersebut diberikan oleh Kaisar Langit. Ia pun akhirnya berhasil menemukan di mana Gunung Lima Jari. Di dalam gua di Gunung Lima Jari, Wukong sedang bermain remi dengan menggunakan jurus kaki bunsinya. Tianfeng yang masuk langsung menantang Wukong untuk bertarung. Seketika itu mereka pun langsung memulai pertarungan tersebut. Tapi karena Wukong terlalu kuat, maka garu sakti milik Tianfeng akhirnya hancur seketika seperti kerupuk. Tianfeng pun tak berdaya tanpa senjata saktinya tersebut.
Akhirnya Tianfeng kalah dalam pertarungan tersebut. Tianfeng yang kembali ke kayangan dengan kegagalan, ia harus menerima keputusan dari Kaisar Langit dengan cara menghukumnya. Karena Tianfeng ini sudah frustasi, ia akhirnya mabuk-mabukan dan pergi menemui Dewi Chang'e. Tapi di situ Dewi Chang'e tidak mengakui Jenderal Tianfeng sebagai kekasihnya. Waduh. Dan Dewa Erlang saat itu menuduh bahwa Jenderal Tianfeng sudah menggoda dan mau berbuat mantap-mantap dengan Dewi Chang'e di Istana Langit. Maka Jenderal Tianfeng pun kemudian dihukum dengan hukuman yang berat. Dia harus melepaskan semua ilmunya dan kemudian dibuang ke bumi. 3 tahun berlalu. Di bumi sekarang kehidupan dari Jenderal Tianfeng sangat ngenes dan menjadi gelandangan. Bahkan dia harus berebut bakpao yang jatuh dengan gelandangan lain. Ketika ia bicara dengan gelandangan itu mengatakan kalau dia bisa menangkap siluman kera yang ada di Gunung Lima Jari, maka ia akan kaya. Dia juga memberitahu kalau 3 tahun yang lalu ada seorang gadis pemburu siluman yang berusaha menangkap siluman kera tersebut, tapi sampai sekarang masih belum berhasil. Tianfeng kemudian pergi ke Gunung Lima Jari karena yakin wanita yang dimaksud itu adalah Bao Er. Saat sampai di Gunung Lima Jari, dia mengintip dari luar. Ia melihat Bao Er yang sedang bertarung dengan Sun Wukong. Bao Er yang menyadari ada yang mengintip, ia pun mengejarnya karena yakin bahwa orang tersebut adalah Jenderal Tianfeng. Setelah dikejar, akhirnya Jenderal Tianfeng mengaku pada Bao Er. Di sebuah kedai makan, Bao Er membelikan makanan dan baju untuk Tianfeng. Tapi di sini Jenderal Tianfeng tidak mau menerima belas kasihan dari Bao Er dan juga tidak mau Bao Er mendekat kepadanya. Ia kemudian membuat marah Bao Er dengan cara menyuruh pelayan kedai untuk memasak babi ngepet milik Bao Er. Sontak Bao Er yang mengetahui hal tersebut marah pada Tianfeng dan pergi meninggalkannya. Cai Er yang juga marah di situ memberitahu kalau 3 tahun yang lalu Bao Er memberikan benang jodoh pada seorang siluman demi membantu Tianfeng menemukan Gunung Lima Jari. Esok harinya di gua tempat Wukong dikurung, Bao Er masih berusaha untuk menangkap Wukong. Dan karena Wukong sudah bosan bertarung dengan Bao Er, akhirnya ia mengeluarkan tongkat sakti. Saat akan memukul Bao Er, tiba-tiba Tianfeng menghalangi tongkat tersebut, sehingga mereka berdua ikut terhempas dan jatuh di sebuah gurun pasir. Di gurun tersebut, Tianfeng memberitahu kepada Bao Er agar tidak lagi berusaha untuk menangkap Sun Wukong karena dia sangat kuat. Tapi Bao Er berkata bahwa dulu Tianfeng pernah sesakti Sun Wukong. Dan Tianfeng akhirnya tersadar bahwa selama ini yang membuatnya kalah ialah karena tongkat saktinya, yang ketika ia bertarung dengan Wukong 20 tahun yang lalu, senjata tersebut jatuh ke bumi. Dan tiba-tiba Dewa Bumi datang karena kebetulan lewat. Dia berkata kalau 20 tahun yang lalu terdapat peristiwa aneh di mana cahaya kemasan jatuh dari langit di tanah milik keluarga Gao. Lantas Bao Er berkata kalau keluarga Gao adalah kampung halamannya. Beruntung sekali. Bao Er kemudian mengajak Tianfeng dan kelompoknya menuju ke kampung halamannya. Bao Er berkata kalau orang-orang di desanya sangatlah baik dan pasti mereka mau membantu Tianfeng. Benar saja, mereka disambut dengan baik di desa kampung halaman dari Bao Er. Tapi saat Bao Er menanyakan peristiwa 20 tahun yang lalu, penduduk desa kompak masuk ke rumah masing-masing. Lalalala. Dan Bao Er hanya bisa tertawa dan menahan malu pada Tianfeng. Bahkan ketika Bao Er menanyakan kejadian tersebut kepada orang tuanya, kalau 20 tahun yang lalu tidak pernah terjadi fenomena aneh di desa tersebut. Bao Er merasa kebingungan karena hal tersebut, sehingga mereka pun menanyakan hal itu kepada kepala desa. Dan kepala desa berkata kalau 20 tahun yang lalu terdapat sebuah senjata kuno yang jatuh dari langit dan berubah menjadi seekor siluman. Siluman tersebut sangat mengerikan dan suka memangsa manusia. Dan saat ini siluman tersebut pergi ke sebuah gua yang ada di desa tersebut. Keesokan harinya, Bao Er menuliskan sebuah pesan bahwa dirinya pergi untuk menangkap siluman jelmaan dari senjata kuno milik Tianfeng. Sedangkan di suatu tempat, kepala desa dan warga desa secara sembunyi-sembunyi membicarakan tentang Bao Er. Dan di situ barulah terjawab bahwa selama ini garu sakti milik Tianfeng tidak pernah berubah menjadi siluman, melainkan senjata kuno tersebut berubah menjadi seorang bayi perempuan dan bayi tersebut adalah Bao Er. Oh. Tianfeng lantas menanyakan hal tersebut pada Wukong karena Wukong memiliki penglihatan api dan ia sudah tahu sebenarnya bahwa Bao Er adalah jelmaan dari garu sakti yang jatuh dari langit 20 tahun yang lalu. Bukti tersebut bisa dilihat dari bekas luka di tangan Bao Er yang merupakan luka yang disebabkan oleh pertarungan mereka waktu di kayangan.
Bauer yang kembali ke desa kembali menanyakan di mana letak gua tempat siluman tersebut berada. Karena saat ia mencarinya, ia tidak menemukan siluman tersebut. Dan saat Bauer akan berangkat untuk kedua kalinya mencari siluman tersebut, Tianfeng meraih tangan Bauer dan berkata bahwa dia tidak perlu mencari garu sakti tersebut karena ia tidak ingin kembali ke Kayangan, melainkan dia ingin di sini dan menikahi Bauer. Di Kayangan, Dewa Erlang sangat marah karena cahaya dewa milik Tianfeng masih belum padam sehingga ia tidak bisa menduduki posisi Tianfeng di Kayangan. Maka ia harus memadamkan cahaya tersebut dengan cara membunuh Tianfeng. Di bumi, Bauer dan Tianfeng sedang merayakan pernikahan mereka. Tapi tiba-tiba Dewa Erlang masuk ke pesta tersebut dan memukul Yanxi sehingga Yanxi pun tewas. Satu persatu anggota kelompok Bauer juga tewas di tempat tersebut. Saat Dewa Erlang akan membunuh Tianfeng, dia ditolong oleh garu saktinya yang sudah kembali. Ternyata selama ini Bauer sudah tahu kalau dia sebenarnya adalah jelmaan dari garu sakti. Dan dia meminta Wukong untuk mengeluarkan garu sakti dari tubuhnya. Dengan resiko jika garu tersebut keluar dari tubuhnya, maka ia akan mati. Bauer yang sudah sangat lemas dan tubuh yang mulai memudar memberikan pesan terakhirnya pada Tianfeng. Dan ketika itu pula Tianfeng berubah menjadi babi yang buruk rupa. Karena marah pada Dewa Erlang, maka ia pun menghajar Dewa Erlang. Dengan kekuatan yang sudah pulih, maka Dewa Erlang bukanlah tandingan dari Jenderal Tianfeng. Saat akan memberikan serangan terakhirnya, Buddha datang dan memperingatkan Tianfeng jika dia melakukan hal tersebut, dia akan kembali diasingkan ke bumi dan menuai karma dari perbuatannya. Tapi tanpa pikir panjang, Jenderal Tianfeng memberikan pukulan terakhirnya untuk Dewa Erlang, sehingga pertarungan tersebut berakhir. Di scene terakhir, kita diperlihatkan bahwa Tianfeng sekarang kembali diasingkan ke bumi dan tinggal di kampung halaman Bauer. Di situ juga diperlihatkan Biksu Tong dan Wukong yang singgah di tempat tersebut, menjemput Tianfeng untuk mengambil kitab suci ke barat. Sebelum ia pergi, ia melihat seorang gadis yang merupakan reinkarnasi dari Bauer. Dia memeluk gadis tersebut dan menitipkan separuh dari kekuatannya untuk menjaga desa tersebut agar aman dari serangan siluman. Dan ia pun pergi menunaikan tugas mengambil kitab suci ke barat, dan film pun tamat. Jadi seperti itulah alur cerita dari film Marshal Tianfeng yang rilis pada tahun 2020. Jadi jika kalian menyukai alur film ini, kalian bisa mendonasikan jempol kalian untuk menekan tombol like, komen, dan share video ini. Tentunya agar saya semakin semangat untuk mempersembahkan alur-alur cerita yang berkualitas untuk kalian semua. Terima kasih.